Oke, jadi stock valuation. Stock valuation itu intinya adalah kita pengen nyari harga sekarang untuk sebuah saham. Saham itu stok berarti ya. Berdasarkan dividen di masa yang akan datang. Ini udah gue ngomong juga sebelumnya. Nah, intinya adalah kalau kita pengen cari harga sekarang untuk sebuah saham berdasarkan dividen-dividen di masa yang akan datang, berarti kalau di soal kita akan ketemu yang namanya harganya ya. Harga sekarang. Harga sekarang berarti ini kodenya P0. 0 itu adalah sekarang. T0 berarti sekarang. Oke. Terus kita juga bakal ketemu D0. D0 itu berarti dividen yang dibayar sekarang. Biasa jadi juga data juga di apa namanya? Di soal. D1 berarti dividen yang akan datang di tahun ke-1. Terus habis itu tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Kita juga bakal ketemu sama misalnya P. P0 itu tadi kan yang sekarang. Berarti P1, P2, P3 dan seterusnya itu adalah price di tahun kedua, price tahun ketiga, price tahun keempat dan lainnya. Oke ya. Jadi kita pengen cari tahu harga saham itu value-nya seberapa sebenarnya. Ini terlepas dari misalnya sahamnya BCA, BBCA itu misalnya sekarang adalah $10 misalnya ya per lembar. Nanti kalau kita valuation ternyata dia adalah $9, berarti yang di sini adalah overvalued ya. Yang ada di market overvalued. Kayak kemarin yang gue bilang kalau tentang mgeprek, kalau misalnya mgeprek-nya nggak enak tapi kita harganya mahal, berarti itu apa, overrated. Tapi kalau misalnya ternyata ayam gepreknya itu enak banget tapi dihargain cuma ceban misalnya, berarti dia undervalued. Sama ketika saham BCH menurut market dia adalah $10, tapi ternyata pas kita hitung valuationnya adalah ternyata $15, berarti ini undervalued. Gitu ya. Ini yang perlu diingat konsep-konsepnya. Nah, stock valuation itu kebagi jadi 3 kalau dari buku ya. 3 ini apa aja? 3 ini adalah nanti kita bisa hitung stok berdasarkan dividennya itu yang zero dividend growth. Berarti apa? Dia dividennya akan konstan tiap tahun. Nah, berarti ini biasanya apa? Ini biasanya contohnya adalah saham preferred atau preferred stock. Preferred stocks itu apa? Saham yang kalau kita belajar di Inter 1 ya, berarti dia itu diutamain dulu pas bayar bagi-bagi dividen. Yang pertama kali dibagi itu yang pemilik saham preferred dulu. Oke. Setelah pemilik saham preferred udah dapat, baru dibagi ke saham yang ordinary gitu kan, biasanya pemilik biasa. Nah, tapi saham preferred itu apa kelemahannya? Yang dibagi itu sahamnya konstan. Jadi mau perusahaannya lagi net income-nya gede atau misalnya lagi rugi, tetap dia harus ngasih dividen ke pemilik saham preferred gitu ya. Nah, itu zero dividend growth. Jadi emang dia konstan. Dividen di tahun ke satunya $4, 2 $4, 3 $4, 4 $4. Itu terlepas dari growth-nya si perusahaan tuh kayak gimana. Tapi kalau constant growth berarti apa? Yang jadi patokan adalah pertumbuhan dia stabil 4%, tambah lagi 4% lagi, nambah lagi 4% lagi tahun berikutnya. Dan itu asumsinya pertumbuhannya stabil gitu ya. Pertumbuhan dividennya berarti naik, tapi naiknya 4% gitu ya. Oke. Terus kemudian ada yang namanya mixed growth. Mixed growth itu apa? Berarti campuran ya. Misalnya dia tadinya mixed growth itu bisa jadi dia kayak 4 tahun pertama naik konstan, terus habis itu kemudian dia habis itu normal, naik dulu, habis itu normal,
atau mungkin normal terus turun gitu ya, normal terus itu turun, atau enggak biasanya yang paling sering itu apa ya, bener sih yang paling sering sih ini sih, dia naik dulu atau enggak terus itu lurus, atau enggak malah kadang-kadang naik turun aja gitu, nggak menentu. Jadi sebenarnya yang paling realistis itu adalah yang mixed growth, karena dia pertumbuhannya emang sesuai sama yang kayak perusahaan pada umumnya ya, perusahaan pada umumnya kan naik turun. Bentar. Oke. Nah, oke. Hmm, itu tiga tipe. Nah, tiga tipe ini bisa jadi tiga tipe soal. Jadi ini berdasarkan dari yang soal-soal yang dibikin juga kata-kata kayak gitu. Sekarang kita coba bahas ya. Hmm, kita coba lihat dari yang zero dividend growth. Jadi dividennya stabil ya. Ini soal yang zero dividend, zero dividend growth. Oke. Tadi udah dibilang ya, berarti zero dividend growth itu dividennya stabil, D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan D4. Oke. Courtesy Bank Corp, ini namanya perusahaannya, mengeluarkan perpetual preferred stock beberapa tahun yang lalu. Terus si banknya ini yang ngeluarin preferred stock ini membayar annual dividend $4, 4 sekian dolar untuk required rate of return 12,2%. Terus berapa sih value dari stoknya? Yang ditanya ini ya. Ini yang ditanyanya. Sorry. Ini yang ditanyanya terus ini adalah datanya, data diketahuinya. Oke. Nah, diketahuinya apa aja? Diketahuinya bahwa dividennya adalah 427 ya, D0, D sekian-sekiannya. Terus berarti rate-nya, atau ini bisa juga R, bisa juga I, adalah 12,2%. Berarti Bapak 0,122 ya kalau dijadiin koma desimal. Oke, terus ditanya berarti apa? Value of the stock given berarti P0 ya kan. Habis itu yang B ini berarti tanyanya apa? Ini yang A ya. Yang B itu ditanyanya either apakah ini overvalued atau under value. Berarti ini yang B itu ya. Oke, kita coba kerjain. Jawabannya kalau misalnya yang preferred stock kayak gini, berarti oke, kita pakai rumusnya adalah present value perpetual. Tadi dia bilang perpetual ya. Perpetual itu berarti apa? Stabil ya. Perpetual itu berarti konstan dia. Konstannya dalam artian stabil, benar-benar rata gitu. Tuh, perpetual. Oke, PVP D R. Atau bisa I, ini bisa juga R kecil gitu ya. Oke. Dividennya berapa tadi? 4,27 dolar, terus ini 0,122 atau 12% gitu ya. Berapa? Jadinya $35 harganya. Ini adalah P0 ya. Oke. P0 PVP kalau di konteks yang ini adalah sama gitu ya. Itu yang zero dividend. Zero dividend growth. Karena kita nggak perlu hitung tambah per tahun. Karena emang dia nilainya bakal segitu-gitu aja gitu. Nah, kalau kita ngitungnya perpetual, berarti kita ngitung sampai yang seterusnya. Kita udah include ngitung sampai yang seterusnya. Jadi saham dia adalah $35. $35 ini kalau dibandingin, ini kan jawaban yang A ya. Jawaban yang B apa? Current market price, berarti yang ada di luaran sana. Di luaran sana dia jualnya berapa? Market price adalah $34,41. Oke. Nah, tapi yang kita value berapa? Yang udah kita hitung $35. Berarti apa? Ini lebih
yang ini lebih gede atau lebih kecil? Lebih gede ya. Karena yang kita value lebih gede, berarti ini adalah under value. Under value dalam artian berarti yang di market ini meng-under value si sahamnya. Nilainya 34,41 tapi sebenarnya nilai sebenarnya si saham ini $35. Kayak yang gue bilang soal geprek ya, berarti dia sebenarnya value-nya lebih gede daripada yang seharusnya. Dia lebih mahal seharusnya. Berarti ini worth it ya. Berarti lo harus beli si sahamnya. Nah, should you buy this stock if the current market price is yang 3441 ini? Berarti harus ya beli sahamnya ini secara teorinya. Oke, ini yang zero dividend growth. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ngomonginnya constant growth ya. Constant growth itu berarti dividennya pertumbuhannya ya, berarti G1, G2 sama G3 nih G ya, bukan 9. G3 dan seterusnya itu akan sama. Berarti dividennya kayak gimana bentuknya? Ini dividen punya curve. Ini T-nya, ini dividennya berarti naik ya. Stabil. Gitu ya. Oke, kalau constant growth kita langsung bahas soalnya aja. Ini Rea Kirby ini juga masuknya, ini dua soal yang ini masuk PR ya, by the way. Iya benar. Oke, si Rea Kirby punya saham perusahaan Ryoko. Sekarang ini market price-nya adalah, kita sambil nyatet ya kalau lagi di ini, kalau lagi bikin soal UTS. Dia punya saham di Ryoko itu adalah market price-nya 36,34. Kita tulis di sini. Market price 36,34 dolar. Management, perusahaannya si Rea, expects dividend to grow at constant rate. Perusahaan si Ryoko berarti expects dividend to grow at constant rate, berarti rate-nya sama, konstan ya, 6%. G-nya adalah 6% terus-terusan untuk foreseeable future. Foreseeable berarti nggak bisa ditebak ya, untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Its last dividend was 3.25. Berarti ini D0 nya adalah 3,25 dolar. Dividen terakhir yang kita tahu. Rea's required rate of return for such stock is 16% nih. Oke. Terus dia mau find out dia harus jual atau enggak sih, atau dia malah nambah beli gitu ya, malah beli lagi gitu. Berarti yang ditanya apa nih kalau dari berdasarkan ini? What is the value of the stock? Berarti sama aja kayak tadi ya, P0 itu berapa. Terus yang kedua adalah based on your answer to part A, Rea ini perlu untuk beli lagi atau enggak. Berarti ini over value or under value, sama kayak tadi soal yang sebelumnya. Oke ya. By the way, ini nggak bisa dibikin timeline ya, karena ini kan sebenarnya timelinenya kalau mau dibikin pun juga lurus aja gitu. Dia punya dividen akan di ini D0. Yang pertama pasti D0 ya. Ini tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun N, indefinite berarti ya. D1, D2, D3, D4. I-nya adalah 12,2. Terus udah, dia D0 akan sama dengan dividen 1, dividen 2, dividen 3, dividen 4 gitu ya. Ini yang tadi yang soal nomor 1, sorry, gue ke skip jadinya. Ini soal yang kedua, sorry, aduh. Ini soal yang kedua, ini soal yang ke-1. Kalau constant growth berarti secara garis, secara timeline ya, dia akan ini terus ini tahun 0, 1, 2, 3, 4 ya. Dan N seterusnya. Si D0 nya yang kita tahu adalah
3,25. Terus I-nya atau R-nya adalah 16%. Oke, lu tulis salah satu aja, I, R, R ini sama aja sebenarnya. G, D0 udah. Oke, G-nya 6%. G 6%. Biasanya ini bilangnya G longevity ya berarti ya. Atau enggak, tapi lu tulis G aja tapi konstan gitu ya. Berarti ini D1, D2, D3, D4. Oke. Jadi yang ditanya adalah P0 nya. Nah, kalau untuk soal yang kayak gini, mana ya? Tadi kayak gue udah catat. Constant growth itu berarti dia kan tadi kan ada kan naiknya segini 6%. Ini 6% lagi naik ya. Naik, terus ini naik lagi 6% lagi gitu ya. Oke. Kalau ngerjain soal yang ini, rumusnya adalah P0 adalah D1 R G. Oke. Gue jelasin dulu dikit tentang rumus ini. Jadi rumus ini adalah menilai saham yang growth-nya itu akan stabil ya. Itu pakai rumus P0 sama D1 RG ini. Kenapa 0 dan kenapa 1? Jadi kita nilainya itu adalah nilai yang harga sekarang. Sedangkan kita nilai harga sekarang berdasarkan harga yang di masa akan datang, setahun yang akan datang. Jadi untuk bisa nyari harga yang di masa akan datang, kita perlu dividen yang di masa yang akan datang untuk cari yang di masa sekarang. Udah ya. Jadi intinya sebenarnya ini lebih ke dividen yang di masa akan datang. Ini kan dividen yang di masa akan datang dan seterusnya. Di masa yang akan datang dan seterusnya. Si D1 ini, si 6% ini akan naik terus. Tapi P0 ini, tapi hasil dari rumus ini adalah present value dari kenaikan dividen yang konstan tersebut. Gue jelasin lagi biar gampang. Kita kan lagi mau ngelihat si dividennya ini naik terus ya, 6%. Terus dividen yang ke-1 ini adalah akan konstan naik terus tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kita cuma perlu data si D1 ini doang. Lalu kemudian kita present value in. Sampai sini ngerti ya? Nah, berarti ini jadi P0. Oke. Rumus ini akan mendapatkan present value dari si D1 ini dan seterusnya. Oke ya. Semoga ngerti. Ntar kita bakal ketemu lagi rumus ini di yang mix juga. Jadi kalau kita masukin P0 adalah D1 nya berarti apa? Kita cari D1 dulu deh. Sebenarnya bisa aja digabung, cuman kan ntar nanti kesusahan. D1 nya berarti pakai D0 dikali 1 tambah G gitu ya. Oke, D0 nya berapa? 3,25. 1 tambah growth nya 6%. Atau kita bisa tulisnya 3,25 dikali 1 tambah 0,06 gitu kan. Oke. Jadi berapa nih? Kalau dihitung sebentar. Biar nggak salah. 3,25 itu tambah 0,06. Berarti dia jadi 3,445. Udah dapat D1 nya, berarti tinggal kita masukin ke P0. P0 adalah 3,445. R nya berapa sih? 16%. 0,16 dikurang sama G nya 0,06. Jadi harga sekarang dividennya adalah 3,445 dibagi sama 0,16 kurang 0,06 34,45. Oke. Ini jawaban yang A.
Sekarang kita jawab ke pertanyaan yang B. Based on your answer 4A, perlu gak si Rea ini beli lagi additional shares atau enggak? Dia punya market, ingat ya, dia punya market price itu adalah 3634 market. Ini P market ya, 36, berapa sini? 36,34. Kalau kita bandingin berarti si market ini lebih gede ya, lebih gede daripada yang value yang kita hitung. Tuh ya, sorry, ini ya lebih gede. Berarti dia adalah over value. Kita lihat dari sisi yang pasar punya, pasar secara umum. Saham ini berarti over value, terlalu tinggi di nilainya daripada yang seharusnya. Sama kayak yang gue bilang MG Prek, berarti dia overrated. Sebenarnya nggak seenak itu, tapi di harganya mahal. Terus orang pada ratingnya seakan-akan tuh enak gitu ya. Oke. Sekarang yang ketiga adalah mixed growth. Kita akan bahas 2 kali ya. Ini soal yang pertamanya, ambil yang mana ya? Ini dulu deh. Oke. Kemudian oke. Si Staggered, perusahaan Staggered ini by the way dari Wiley gue ambilnya. Staggered ini akan bayar dividen $5, 6,25, 4,75, 3,00 di next 4 years. Ingat ada kata-kata next. Thereafter, the company expects its dividend growth rate to be constant at 8.5%. Jadi setelah dia naik, abis itu konstan setelah 4 tahun kemudian. Setelah si 4 tahun ini dia akan naik. If the required rate of return is 17.5%, berapa current value stoknya? Current value-nya adalah P0 gitu kan ya. Nah, kita catat dulu, diketahuinya adalah D1. Kenapa D1? Gue mending gambar dulu deh ininya, timeline-nya. Secara timeline dia ini kan maju, terus ini adalah 0, ini 1, ini 2, 3, 4, terus ini 5. Oke, si D0 nya dia adalah 0, kadang kan dikasih tahu. Jadi yang dikasih tahu adalah next 4 years, berarti ini selanjutnya ya. Untuk yang selanjutnya berarti apa? Next 4 years itu berarti berapa? Tahun sekarang. Next 4 years ada 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. For the next 4 years berarti 1, 2, 3, 4 dihitung dari tahun sekarang. Tahun sekarangnya nggak ikut, pembayaran dividen tahun sekarangnya nggak ikut. Itu dihitungnya adalah tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang gitu kan artinya sebenarnya. Oke, D1 nya adalah $5. Nah ini kita nggak perlu hitung, udah given. 6,25. Oke, terus ini adalah 4,75, terus ini adalah $3. Oke. Ya, yang D5 nya gimana? Ini D. Yang D5 nya ini adalah berarti rumusnya D4 dikali 1 tambah 0,085 ya. Ini kan 8,5% ya pertumbuhannya gitu. Oke. Berarti sekarang gua kasih tahu rumusnya. Kalau rumusnya ini ditanyanya tadi P0. Rumusnya berarti kalau ini apa ya? P0 sama dengan D1 tambah 1 tambah
R pangkat 1, ini tambah 1. D kedua berarti 1 tambah R pangkat 2. D3 dia masih bahas kan 1 tambah R pangkat 3. D4 masih ada juga. D4 adalah 1 tambah R pangkat 4. Yang terakhir adalah ditambah lagi yang tahun kelima punya, kita bukan tulis D5, P4. P4 1 tambah R pangkat 5. Oke. Ya. Berarti kita udah dapat D1, D2, D3, D4-nya, tinggal kita pengen cari P4. Nah, P4 ini caranya gimana? P4 ini dapatnya dari D5 R min G. R-nya bisa yang ini juga. Sama kayak rumus yang ini ya, berarti ya. P0 sama dengan D1. Seingat gue ini ada. Nah, ini P0 sama D1 R min G. Berarti di sini adalah P4 D5. Misalnya yang selanjutnya. Jadi kita sebenarnya pengen ngitung dividen yang di tahun kelima dan seterusnya gitu kan ya. Ini kita ngitung dividen tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan ini pengen ngitung dividen tahun kelima. Kita pengen ngitung dividen tahun kelima dan seterusnya, tapi kita present value. Itu namanya nilai yang P4. Jadi dividen ini artinya apa? Ini kalau gue translate, dividen tahun kelima dan seterusnya kita present value ke tahun keempat. Jadi rumusnya itu akan present value dia 1 tahun mundur ke belakang. Dividen tahun 5 dan seterusnya akan di present value-nya ke dividen tahun kelima di present value ke 1 tahun ke belakang, berarti ke tahun keempat. Sama kayak tadi ya, kalau misalnya D1 RG berarti kan di present value-nya ke P0. Ini kan jadi rumus dasar ya kan sebenarnya kan. Gitu. Dia akan di present value ke tahun yang sebelumnya. Berarti nanti kalau kita pengen present value-in lagi, kita tinggal present value 4 tahunnya aja kan, biar jadi 0. Gitu ya. Oke, berarti ini salah gue. Ini harusnya 4 doang. Oke. Sudah. Sip, kita masukin aja datanya. Berarti P4, D5 kita langsung hitung aja lah ya. D5 berarti pakai si D4. Sorry, ini kenapa ada satu kurung ya? D4 dikali 1 tambah R pangkat nggak ada pangkat, sorry. Terus R-nya adalah 0, mana ya? Oke, jangan lupa tulis ini. G-nya adalah 8,5%. Terus I-nya adalah 17,5%. I atau R atau G ya, atau R atau R yang gede. Nah, oke. 17,5%. Berarti R-nya 0,175 kurang sama 0,085. Tuh. Kita hitung. D4-nya adalah, kita hitung aja langsung. Sorry. 0,175, 0,085, D4-nya R ini. D4-nya itu $3. 1 ditambah sama growth rate-nya. Tambah R sama G, sorry. Tambah G-nya 0, ya kan, dividen tahun kelima kan udah naik sebenarnya. Jadi dia punya dividen itu adalah dia punya price di tahun keempat adalah 1,085,
kurang 0,085. Oke. 36,16. 36,16 harganya. Oke. Itu adalah harga dari P4. Kita dapat P4, berarti kita bisa kerjain ini ya. Kita bisa kerjain si ini. Si P0 ya. Oke, berarti yang kedua kita harus cari P0. Nah, P0 tinggal kita tulis saja. D1-nya berapa sih ini? D1-nya adalah si 5. Oke. 5 1 tambah root-nya R-nya ya, karena ini udah present value ya. 1 tambah 0,175 pangkat 1. Ingat bahwa ini adalah rumus ini ya, rumus PV ya. Berarti sebenarnya kita udah tinggal nyari PV-nya doang. Ya kan? Karena dividennya kita udah tahu. Jadi ini FV terus 1 tambah R gitu kan, kalau misalnya kita biasa waktu itu awal ngerjain. Terus ditambah sama dividen tahun kedua. Dividen tahun kedua itu 6,25, 1 tambah rate-nya masih sama ya. Nah, kita hitung salah satu. Yang beda adalah pangkatnya. Terus itu 4,75, 1 tambah 1,75 per 3 tambah sama yang keempat itu $3 tambah 0,175 pangkat 4, dan yang terakhir rumusnya adalah yang P4. P4 itu 36,16 per sini 1 tambah 0,175 pangkat 4 juga tetap ya, karena kan dia udah di tahun keempat punya harga. Jadi D5 punya harga udah kita present value, jadinya adalah P4 gitu. Sip, kita hitung salah satu. 5 1 3 tambah pangkat 4. Masuk pangkat ya. Ya, kalku gue sampai rusak. Tambah 3616 itu tambah 0,
Oke. Hasilnya ada 32,254 sekian gitu ya. P0 nya adalah sekian. Oke. Itu mix growth yang satu. Kita nggak suruh ini kan, oh ya masuk. Mix growth yang kedua sekarang. Mix growth yang kedua adalah mana sih? Oh, paling atas ini. Ini soal PR juga nih yang ini. Oke, non constant growth. Berarti ini non constant itu ada dua ya, berarti ya bisa antara mix atau enggak dia kok konstan aja. Non constant itu bisa mix sih, berarti udah pasti mix. Oke. Jadi fast growth company that is expected to grow at a rate of 23%. Kita catat aja di sini, diketahui growth-nya 23% untuk di 1 sampai 4 tahun 1 sampai 4 gitu ya. Terus expected to grow at constant rate for, berarti ini G long-nya, longevity-nya ada 6%. First dividendnya D0 berarti ya. D3 karena dia pertama kali dibayarnya adalah tahun ke-3, 4,25. Terus R-nya adalah 17%. Current value of the stock berarti P0-nya, ditanyanya adalah P0-nya. Expected to growth at the same rate of the company. Jadi ekspektasinya adalah tiap kali dia growth sekian, berarti dividennya juga growth sekian gitu ya. Oke. Jawab. Kita punya timelinenya tahun ke 0, 1, 2, 3, terus for the next 4 years berarti 4, terus yang kelima berarti tahun kelima lagi ya dia ya ininya konstannya. For the next 4 years dia akan 1, 2, 3, 4 gitu ya, bahkan sesuai sama data yang kita dikasih tahu nih, rate-nya 23% bertambahnya. So yang kita tahu adalah D3 nya berapa? 4,25 dolar ya. Terus yang kita cari adalah D4 ini berarti D3 dikali 1 tambah growth-nya. D3 4,25, 1 ditambah sama growth-nya berapa? 0,23. Terus ini di sini ada, berarti ada P4. Di sini ada D5. Di sini ada D5 dan akan seterusnya ya, naik terus sebesar 6%. Nah, kenaikan D5 sampai seterusnya ini bisa kita present value kan jadi P4. Ada rumusnya. P4 berarti apa? D5 R min G gitu kan ya. Gitu. Coba kita sekarang kerjain. Expected I-nya adalah I atau R atau R ini adalah 17%. G-nya tadi udah dibilangin, ini juga G-nya adalah G1 sampai 4-nya 23%. Terus G longevity-nya adalah 6%. Sip. Pertama-tama berarti kita sama kayak yang ini ya. Kita ditanyanya PO. Jawabnya adalah PO sama dengan ya D1 ini sampai D4. Berarti ini D3 mulainya. D3 R min G tambah D4 R min G tambah kemudian P4 ya kan, ini kan tahun ketiga, tahun keempat, tahun ke-5 dan seterusnya gitu ya. P4
kok R min G, salah, sorry 1 plus R. Ini 3 berarti 1 plus R 4. Terus ini juga 1 plus R 4 juga, karena ini kan di tahun keempat, di present value in ke semuanya ke depan. By the way, nanti kalau misalnya di Pak Arif punya ini ya, gambar yang warna hijau ini ya, tahun keempat di ini present value, ini present value lagi gitu ya. Sama ini 5. Enggak, yang 5 enggak. Karena yang 5 itu asumsinya dia udah di present value in. Jadi yang kita present value adalah yang si P4 ini nih, P4 ini juga kita present value gitu ya. Oke. Sip. Kita sekarang hitung, kita udah dapat rumusnya untuk kita bisa ngerjain. Kita berarti mesti cari apa aja. Cari D3 udah ketemu. Nih, cari D-nya dulu. Yang berhubungan sama D itu duluan dikerjain. D3-nya udah dapat 4,25 dolar. D4-nya berarti kita tadi pakai 4,25 dikali sama 1 tambah 0,23 karena dia punya pertemuan adalah 0,23. Oke. Berarti berapa nih kalau kita hitung? Berapa ya? 4,25 dikali 1,23. 5,2275. Ini dia punya D4 nya ya. Terus kita hitung lagi si D5 nya dia. D5 nya dia berarti apa? 5,2275 1 tambah 0, D5 ini berarti udah naik, udah konstan, dia jadi 0,06. Apa nih? 5,2275 kali 1 tambah 0,06, 5,5411 D5 nya. Oke. D4, D5, D3. Berarti kita udah bisa masukin ya ke rumus yang ini. Kita masukin P0 adalah D3 4,25 1 tambah 0,23 3 tambah 5,2275 1 tambah 0, R nya ini 17 ya, berarti ini 0,17 juga, ini 4, terus 5,5411 adalah D5, berarti D5 ini si P4. Iya, kita belum hitung ya si P4 nya, maaf. Berarti si P4 nya kita hitung dulu. Berarti tadi kita udah hitung D nya, D3, D4, D5. Kita masukin si D nya ini ke P4 karena kita perlu cari ini ya. D3, D4 nya tadi udah. P4 rumusnya apa? D5 R min G. Berarti D5 nya 5,5411. R nya adalah R nya 0,17 kurang sama G nya adalah 0,06. Masukin ke kalkulator. 5,5411 0,17 kurang sama 0,06, 50,37 gitu ya P4 nya. Berarti ini kan ini tambah P4 ya, yang di rumus P0 ini. P0 kan ada P4 1 tambah R, masukin 50,37 1 tambah 0,06 0,17, lupa mulu gua, pangkat 4 juga karena ini P4 ya. P4 itu kan berarti dia di tahun keempat, kita present value nya cuma 4 tahunnya doang. Kita present value dari tahun 4 ke tahun 0 ya kan. Oke, kita totalin lagi aja sama kayak yang di atas. 4,25 1 tambah 0,17, terus kita naikin 3
0,2275 tuh ditambah 0,17 angkat 50 37 atau tambah 1,17 angkat berarti ini adalah 32,32318 bla 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 gitu ya. Angkanya kalau misalnya dibuletin jadi kayak yang di buku 32,34 gitu kan sebenarnya. Udah deh masalah ini. Jadi kita udah bahas tadi apa 3 soal ya, 3 jenis dari stock valuation. Ada yang kita ngitungnya itu based on kita pokoknya ngitung stock valuation based on dividends-nya. Dividennya ada yang ini kita recap ya. Kita tujuannya objektifnya adalah ngitung P0. Semua rumus pasti ujung-ujungnya P0 gitu ya pengennya ya. Atau mungkin nanti kita pengen tahu under value atau over value. Oke ya. Berarti ini orang. Oke. Objektif kita ngitung P0, harga sekarang. 0 itu berarti sekarang ya. Nah, caranya jenis-jenis base-nya dari mana? Base-nya dari dividen. Base-nya adalah dividen di tahun-tahun yang berikutnya. Sekian gitu ya. Kita tarik semua pakai present value, jadilah harga yang sekarang. Itu kan sebenarnya intinya gitu kan. Terus kebagi jadi 3, ada yang zero dividend growth, berarti dia apa? D1 sama dengan D2 sama dengan D3, dividennya tuh sama terus ya tiap tahun. Nah, berarti rumusnya pakai yang mana? Rumusnya pakai yang tak gue inget deh. Rumusnya pakai yang PVP sama dengan D dividennya kan terus-terusan sama ya, sama R. Oke. Terus yang kemudian ada constant growth. Constant growth ini berarti dia apa yang sama growth-nya ya? Growth tahun 1, growth tahun 2 sama growth tahun ketiga sama growth tahun keempat dan seterusnya gitu ya. Berarti dia pakai rumusnya apa? Rumusnya adalah P0 sama dengan D1 R min G. Terus kemudian ada yang mixed growth. Kalau mixed growth ini berarti dia campur-campur ya. D1 nggak sama kayak D2, nggak sama kayak D3, bisa tiba-tiba sama dengan D4, D5 gitu ya. Growth-nya bisa tiba-tiba sama. Atau mungkin dia bisa tiba-tiba growth-nya sama gitu. Growth-nya yang sama. G2, G3 dan seterusnya. Pakai rumusnya apa? Gabungan ya antara yang PVP dan P0 ini. Jadi kita ngitung dulu si P0 nya adalah kita ngitungnya berarti adalah P0 sama dengan D1 benar 1 plus R 1, D2 ada plus R berarti 2. Terus asumsi kalau tahun ketiga tuh udah sama sampai seterusnya, berarti kita pakai P3 asumsi tahun ketiga dan seterusnya udah sama, berarti kita pakai P2 ya.
P2 1 plus R pangkat 2. Jadi ini yang tahun ke-1 punya, terus kemudian ini tahun kedua punya, misalnya growth-nya sama atau misalnya growth-nya beda, sama aja ya. Lu tinggal nulis aja growth-nya sama atau enggak. Kalau growth-nya sama berarti kan dividennya akan naik, tapi kan growth-nya itu stabil punya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia dividennya sama, ya udah tinggal ditulis aja D1-nya sama dengan D2 gitu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin Mercy bilang, kalau misalnya D1 sama D2-nya sama, abis itu baru dia mix gimana? Ya udah nggak apa-apa, tulis aja D1-nya berapa ditarik juga, D2-nya berapa ditarik juga, D3-nya berapa ditarik juga. Terus D4-nya baru misalnya beda, baru kita pakai rumus yang sama, tetap tambah-tambahin manual gitu ya. Oke, yang ini yang P2. Jadi ini yang kita bahas hari ini agak loncat-loncat ya. Yang tahun ketiga ini asumsinya adalah si D3 sampai seterusnya itu akan sama growth-nya. Misalnya dia pakai G longevity kan, berarti G longevity 6% tadi kayak soal tadi. Jadi P2 ini mengandung apa? P2 ini mengandung si D3. Jadi sebenarnya P2 ini ngomongin tentang harga dividen si tahun ketiga dan seterusnya yang ditarik ke tahun kedua. Ulangin lagi, P2 ini adalah dividen tahun ketiga dan seterusnya yang konstan ditarik ke tahun kedua, di present value in ke tahun kedua, atau kita kalau tarif bilangnya di discount ke tahun kedua. R min G. Nah, ini jadilah P2. Baru kita hitung yang buat tahun ketiga punya sampai seterusnya. Nah ini kan kita present value semua ya. Kita present value ke tahun 0, present value ke tahun 0, present value ke tahun 0. Jadilah P0. Itu deh pembahasannya soal stock valuation. Thank you.